Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Salvina Rivi Maharani dari kelas 4B dan 4 Akuntansi. Pada video kali ini saya akan membahas metodologi penelitian dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Fasilitas Online Trading, Modal Minimal Investasi, Persepsi Return dan Persepsi Risiko terhadap minat mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal. Studi kasus pada mahasiswa jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Nah, pada video ini saya akan berfokus kepada bab 1 dan bab 3. Bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian. Dan bab 3 terdiri dari jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional dan teknik analisis data. Selanjutnya masuk kepada bagian latar belakang. Pada zaman sekarang ini, investasi sudah mulai banyak diminati di kalangan masyarakat dan mahasiswa. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa investasi seperti saham, obligasi, logam mulia, properti, dan lainnya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, investasi merupakan penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Pada 14 Oktober 2021, Bursa Efek Indonesia mencatat jumlah investor pasar modal mencapai 6,59 juta orang. Dari total jumlah investor tersebut, sebanyak 3 juta diantaranya adalah investor saham. Melesatnya jumlah investor di pasar modal ini tidak terlepas dari dukungan serta dominasi generasi muda. Mahasiswa yang saat ini sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi merupakan salah satu bagian dari generasi muda yang berada pada titik penentuan, di mana setelah lulus maka akan mulai bekerja dan harus mulai memikirkan keuangan dan masa depan mereka. Pada perguruan tinggi Politeknik Negeri Padang, pengetahuan pasar modal oleh mahasiswa bisa didapatkan pada masa perkuliahan semester 6 untuk program studi D3 Akuntansi dengan mata kuliah Portofolio Investasi. Sedangkan pada semester 8 untuk program studi D4 Akuntansi dengan mata kuliah Pasar Modal. Politeknik Negeri Padang juga merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki galeri investasi Bursa Efek Indonesia. Menurut Monika, tahun 2020 menyatakan bahwa keberadaan galeri investasi tersebut bertujuan untuk memperkenalkan pasar modal sejak dini kepada dunia akademisi. Diharapkan mahasiswa tidak hanya kenal pasar modal dari sisi teori saja, akan tetapi juga prakteknya. Saat ini sudah banyak perusahaan yang berupaya untuk memudahkan masyarakat untuk berinvestasi, yaitu dengan adanya fasilitas online trading. Fasilitas online trading itu sendiri adalah bentuk inovasi dari perkembangan pasar modal. Fasilitas online trading hadir dengan segala kemudahan akses dan modal minimal investasi yang diberikan. Hanya dengan nominal 100.000 saja sudah bisa memulai transaksi. Banyaknya perusahaan menjadi salah satu faktor untuk mendorong jumlah orang untuk melakukan investasi, terutama di pasar modal. Tentunya dalam berinvestasi, preferensi investor dalam hal investasi erat kaitannya dengan pertimbangan terhadap return dan risiko investasi. Setiap investor memiliki kemampuan menanggung risiko yang berbeda-beda. Namun mereka mengharapkan return yang sesuai. Hanya mempertimbangkan faktor return saja untuk suatu investasi tidaklah cukup. Investor juga harus mempertimbangkan faktor risiko karena pertimbangan suatu investasi merupakan trade-off dari kedua faktor tersebut. Menurut Jogianto pada tahun 2020, return dan risiko mempunyai hubungan positif. Semakin besar risiko yang ditanggung, semakin besar return yang dikompensasikan. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai variabel terkait dan mendapatkan hasil yang berbeda setiap variabelnya. Seperti contoh pada penelitian dilakukan oleh Sapitri dan Anhar pada tahun 2020 menunjukkan hasil bahwa persepsi risiko berpengaruh signifikan terhadap minat investasi. Sedangkan menurut Swaputra, Suparlina, dan Sujono pada tahun 2021 menunjukkan hasil bahwa persepsi risiko tidak berpengaruh terhadap minat investasi. Maka dari itu, peneliti ingin mengangkat judul yaitu Pengaruh Fasilitas Online Trading, Modal Minimal Investasi, Persepsi Return dan Persepsi Risiko terhadap minat mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal, yaitu studi kasus pada mahasiswa jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Selanjutnya masuk pada bagian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti pada penelitian ini, yaitu yang pertama, apakah fasilitas online trading berpengaruh terhadap minat mahasiswa jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang dalam berinvestasi di pasar modal?
Yang kedua, apakah modal minimal investasi berpengaruh terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang dalam berinvestasi di pasar modal? Yang ketiga, apakah persepsi return berpengaruh terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang dalam berinvestasi di pasar modal? Yang keempat, apakah persepsi risiko berpengaruh terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang dalam berinvestasi di pasar modal? Selanjutnya masuk pada tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti memiliki tujuan penelitian yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh fasilitas online trading terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang dalam berinvestasi di pasar modal. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh modal minimal investasi terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang dalam berinvestasi di pasar modal. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh persepsi return terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang dalam berinvestasi di pasar modal. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh persepsi resiko terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang dalam berinvestasi di pasar modal. Selanjutnya, manfaat penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka manfaat penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama, manfaat teoritis. Dari manfaat teoritis ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana pembelajaran agar ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dapat diimplementasikan dan menambah pemahaman mengenai perilaku khususnya pada minat mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal, serta diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai pengaruh fasilitas online trading, modal minimal investasi, persepsi return, dan persepsi risiko terhadap minat investasi di pasar modal pada mahasiswa. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Pertama, bagi peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengalaman dan wawasan bagi peneliti mengenai minat investasi saham mahasiswa. Yang kedua, bagi Politeknik Negeri Padang, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi kepustakaan bagi mahasiswa Politeknik Negeri Padang yang terkait dengan penelitian ini. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya untuk merumuskan masalah baru dalam penelitian yang akan diteliti. Selanjutnya yaitu sistematika penelitian. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Bab ini memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Yang kedua yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Bab ini menguraikan tentang landasan teori, hasil penelitian yang relevan dan kerangka berpikir. Yang ketiga, bab 3 metode penelitian. Pada bab ini, penulis menguraikan populasi dan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini, seperti jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis. Yang keempat, bab 4 analisis data dan pembahasan. Bab ini memaparkan tentang gambaran umum penelitian, pengujian dan hasil analisis data, pembahasan hasil analisis data, dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah. Yang kelima, bab 5 penutup. Pada bab ini, penulis menjabarkan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, serta saran yang ditujukan untuk berbagai pihak terkait. Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono pada tahun 2012, pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, menafsir dan meramalkan hasilnya. Selanjutnya yaitu jenis data. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh melalui angket atau kuesioner yang bersumber dari mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer berupa angket atau kuesioner. Menurut Sugiono pada tahun 2011, kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis angket online tertutup menggunakan Google Form, sehingga responden hanya memilih pilihan jawaban yang sudah disediakan.
Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Menurut Sugiono, pada tahun 2011, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono, pada tahun 2011, sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik pengumpulan sampel yang memerlukan kriteria khusus agar sampel nantinya sesuai dengan tujuan penelitian, dapat memecahkan permasalahan penelitian, serta dapat memberikan nilai yang lebih representatif, sehingga teknik yang diambil dalam memenuhi tujuan sebenarnya dilakukannya penelitian. Kriteria khusus sampel dan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, berstatus mahasiswa aktif jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Padang. Yang kedua, telah memperoleh mata kuliah tentang portofolio investasi dan pasar modal. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, maka populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah mahasiswa tahun akhir Prodi D3 Akuntansi angkatan 2019 dan mahasiswa tahun akhir D4 Akuntansi angkatan 2018 pada jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Nah, dari tabel ini dapat dilihat jumlah populasi yang terdiri dari mahasiswa Prodi D3 Akuntansi angkatan 2019 dan mahasiswa Prodi D4 Akuntansi angkatan 2018. Dapat dilihat bahwa jumlah populasinya yaitu sebanyak 137 mahasiswa. Metode penentuan jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan teknik Slovin dan dengan tingkat kesalahan 5% dengan rumus sebagai berikut. Jumlah sampel sama dengan jumlah populasi dibagi 1 ditambah jumlah populasi dikali perkiraan tingkat kesalahan pangkat 2. Maka dari rumus tersebut dapat kita cari bahwa jumlah sampel sebanyak 102. Jadi jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 102 responden. Selanjutnya, definisi operasional. Dari penelitian ini, variabel yang akan diteliti diklarifikasikan menjadi dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dari penelitian ini yaitu minat investasi mahasiswa, sedangkan variabel independennya yaitu fasilitas online trading, modal minimal investasi, persepsi return, dan persepsi risiko. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan tolak ukur yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian dan digunakan untuk mengukur nilai variabel-variabel yang akan diteliti. Jadi banyaknya jumlah instrumen yang digunakan bergantung pada jumlah variabel dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 5 variabel dalam instrumen penelitian, yaitu fasilitas online trading, modal minimal investasi, persepsi return, persepsi risiko, dan minat investasi di pasar modal. Nah, dari tabel yang saya tampilkan ini dapat dilihat yaitu definisi operasional dan pengukuran variabel. Dari masing-masing variabel terdapat juga indikator, item pertanyaan, dan sumbernya. Nah, dalam kuesioner yang dibagikan, responden diminta untuk menyatakan tingkat persetujuan dengan mengikuti skala Likert. Berikut ini pada tabel yang telah disediakan merupakan instrumen skala Likert. Yang pertama yaitu sangat tidak setuju dengan skor 1, yang kedua tidak setuju dengan skor 2, yang ketiga kurang setuju dengan skor 3, yang keempat setuju dengan skor 4, dan yang kelima sangat setuju dengan skor 5. Selanjutnya masuk pada teknik analisis data. Yang pertama yaitu ada uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu alat ukur, dalam hal ini kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner tersebut mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jika koefisien korelasinya positif, maka indikator yang bersangkutan dianggap valid. Pengujian validitas ini menggunakan alat bantu yaitu SPSS. Selanjutnya, uji reliabilitas kuesioner. Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat diandalkan atau dipercaya untuk mengukur suatu objek yang akan diukur, dan untuk melihat konsistensi alat ukur dalam mengukur gejala yang sama. Dengan penilaian semakin besar nilai alfa, maka semakin besar pula reliabilitasnya. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Menurut Ghazali pada tahun 2011, uji normalitas berfungsi untuk menguji model regresi yang digunakan dalam penelitian.
Uji ini digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, maupun rasio. Uji normalitas dilakukan untuk menguji data yang diambil berasal dari distribusi normal atau tidak normal. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data, di antaranya dengan menggunakan analisis. Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika signifikansi di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan. Sedangkan jika signifikansi di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dengan melihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor atau VAF. Apabila terjadi multikolinearitas adalah nilai tolerance besar dari 0,10 atau sama dengan nilai VAF besar dari 10. Apabila tidak terjadi multikolinearitas, apabila nilai tolerance besar dari 0,10 atau sama dengan nilai VAF kecil dari 10. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut dengan heteroskedastisitas. Model yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengukuran uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glatzer dengan menggunakan software SPSS dengan pernyataan apabila signifikansi besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitasnya. Jika nilai signifikansi kecil dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu bersama regresi linear berganda. Dalam membuktikan hipotesis, dalam penelitian ini akan dilakukan analisis regresi berganda. Regresi berganda seringkali digunakan untuk mengatasi permasalahan analisis regresi yang mengakibatkan hubungan dari dua atau lebih variabel bebas. Model regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 tambah B4 X4 dengan keterangan Y adalah minat investasi, X1 fasilitas online trading, X2 modal minimal investasi, X3 persepsi return, X4 persepsi risiko. A adalah konstanta dan B adalah koefisien regresi. Selanjutnya itu koefisien determinasi. Koefisien determinasi pada dasarnya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan modal dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R kuadrat yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variabel dependen. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Yang pertama yaitu ada uji T atau parsial. Uji statistik T ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat, yaitu dengan dasar penilaian jika nilai signifikansi kecil dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan besar dari 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dan jika nilai hitung besar dari T tabel maka terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu uji F atau simultan. Uji statistik F ini digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependennya. Dasar pengambilan keputusan dalam uji F berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS, yaitu jika nilai signifikan kecil 0,05 dan nilai F hitung besar dari F tabel, maka variabel independen secara bersama-sama simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikan besar dari 0,0 dan nilai F hitung kecil dari F tabel, maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel
dependen. Demikian pembahasan dari saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.